Halo Eyang, tolong cerita tentang Islam dan sains pada abad pertengahan dong. Tumben kamu, Dil. Ada tugas sekolah ya? Iya Eyang, buat ujian besok katanya harus pahami dengan baik tentang Islam dan sains abad pertengahan. Kita pindah aja yuk, jangan di dapur, biar ceritanya lebih enak. Ceritanya begini, setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat beliau melanjutkan kepemimpinan beliau dalam membangun peradaban. Dalam kurun waktu kurang lebih 12 abad, umat Islam berhasil memimpin peradaban dunia, dari mulai terbentuknya dinasti-dinasti. Dinasti apa saja Eyang? Ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah, dinasti Turki Utsmani, dan masih banyak lagi kerajaan Islam yang lebih kecil di berbagai belahan dunia. Selama kurang lebih 600 tahun, atau yang kita sering kenal ini abad pertengahan, umat Islam ini telah memberikan banyak sekali sumbangan yang sangat besar bagi perkembangan sains dan teknologi dalam sejarah peradaban dunia. Wah hebat dan keren sekali ya umat Islam Eyang. Lalu apakah ada faktor yang menyebabkan kemajuan sains dan Islam di abad pertengahan? Tentu saja ada pendorongnya. Ada 8 faktor pendorong kemajuan sains dan teknologi di dunia Islam pada abad pertengahan. Yang pertama, dorongan agama atau agama Islam. Yang kedua, dukungan penguasa. Yang ketiga, penerjemahan ke bahasa Arab. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perpustakaan. Yang keenam, ilmuwan muslim. Yang ketujuh, riset, laboratorium, observatorium. Dan yang terakhir, perdagangan internasional. Dorongan agama. Apa maksudnya Eyang? Yang dimaksud dengan dorongan agama adalah Al-Quran dan Nabi mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dengan menggunakan akal pikiran kita sebagai manusia dalam mengamati alam semesta dan terbuka pemikirannya terhadap semua kebudayaan. Oh jadi agama itu faktor pertama dan paling utama ya Eyang. Loh ya harus, agama itu harus utama dan pertama. Ada lagi, yang faktor kedua itu dukungan penguasa. Pada faktor kedua ini, dukungan penguasa. Sains dan teknologi merupakan keputusan politik. Keputusan politik. Kenapa emangnya? Dikarenakan semua dinasti Islam abad pertengahan ini mendukung dan memfasilitasi pengembangan sains dan teknologi. Para khalifah, para raja Islam menjadi patron terbesar dalam ilmu pengetahuan. Mereka semua memerintahkan mentransformasi ilmu pengetahuan dari banyak bangsa agar bisa dikembangkan di dunia Islam. Salah satu contohnya dari pentransformasian ilmu pengetahuan mereka adalah penerjemahan, perpustakaan, pendidikan, dan ilmuwan. Penguasanya siapa saja Eyang? Dan apa yang mereka lakukan untuk peradaban abad pertengahan? Ada satu orang filosof yang dianggap sebagai pendorong pertama yang mendorong para sarjana Yunani di Mesir untuk menerjemahkan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab. Khalid Ibnu Yazid Ibnu Muawiyah, di mana peristiwa penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab ini merupakan proses pertama penerjemahan yang terjadi dalam dunia Islam. Masya Allah, keren sekali Khalid Ibnu Yazid bin Muawiyah ya Eyang. Tidak hanya itu, ada beberapa khalifah. Salah satunya lagi, Khalifah Abdurrahman III. Beliau mengumpulkan sejumlah buku besar dan memberikan perlindungan bagi para ilmuwan yang mempelajari kedokteran dan ilmu-ilmu kuno. Lalu, ada lagi Khalifah Al-Hakam II. Beliau membangun universitas dan sejumlah perpustakaan di Cordova, sehingga kota ini menjadi salah satu pusat pembelajaran kedokteran dan filosofi terkemuka di dunia pada saat itu. Lalu, Khalifah terakhir, Harun ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah. Dia berpikir dan mendirikan Al-Bait Al-Hikmah, yaitu sebuah perpustakaan yang besar dan mendorong penerjemahan banyak buku pengetahuan dari berbagai bahasa ke dalam bahasa Arab.
putranya yang meneruskan. Ini menjadikan akademik ilmu pengetahuan pertama di dunia. Lembaga ini diperluas menjadi lembaga perguruan tinggi, perpustakaan, dan tempat penelitian. Lembaga ini memiliki ribuan buku ilmu pengetahuan di dalamnya. Faktor ketiga, itu penerjemahan kan Eyang. Ya, betul. Faktor ketiga itu penerjemahan. Dinasti Umayyad dan dinasti Abbasiyah menjadikan 3 negeri menjadi negeri multi etnis dan multi bahasa terbesar sepanjang sejarah. 3 negeri. Negeri apa saja Eyang? Iya, dinasti Umayyad dan dinasti Abbasiyah membentang dari Eropa, Asia, dan Afrika, menjadikan 3 negeri tersebut menjadi negeri multi etnis dan multi bahasa di dunia. Mereka juga mewarisi peradaban Romawi kuno, Persia, Yunani, India, Syria, dan Cina. Mereka mewarisi peradaban ini dengan cara menerjemahkan semua ke dalam bahasa Arab dan kemudian dikembangkan lebih banyak bahasa selain bahasa Arab. Lalu, di samping itu, sebagai bahasa Al-Quran, bahasa Arab juga merupakan lingua franca atau lingua franca dunia Islam pada saat itu. Apa yang dimaksud lingua franca Eyang? Karena pada saat itu dunia ingin semakin dikenal, dan karya ilmu pengetahuan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dengan demikian, bahasa Arab memiliki peran besar dalam transformasi ilmu pengetahuan pada abad pertengahan. Para pemimpin Islam pada abad pertengahan itu tuh pemikirannya terbuka dengan kebudayaan lain, yang menyebabkan akses terhadap karya-karya intelektual yang mereka buat, yang mereka punya ini dari berbagai bangsa terbuka lebar untuk diterjemahkan dan disebarluaskan di dunia Islam. Ternyata begitu. Perkembangan penerjemahan mereka ya Eyang. Hebat ya orang-orang terdahulu. Pada bagian pendidikan ini tuh punya karakteristik tersendiri, karakteristik yang unik. Karakteristik yang unik. Memangnya seperti apa Eyang? Iya, unik. Sebagai contoh, pada masa Rasulullah SAW, masjid itu tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan, yang entry point-nya itu adalah Al-Quran. Lalu, ketika masa Umar, masjid itu dibangun sebagai Islamic Center dan pendidikan Islam. Oleh karenanya, sekarang banyak masjid yang selalu hidup dengan majelis ilmu. Dahulu itu kalau belajar ada model ya, yang dinamakan halakoh. Posisinya seperti ini, kita bayangkan saja. Dahulu itu seorang guru mengajar dengan dikelilingi murid-muridnya. Murid-muridnya itu membentuk lingkaran. Lalu gurunya itu menjelaskan, menyampaikan kandungan pembelajarannya kepada murid-muridnya, sementara murid-muridnya itu menyimak, mencatat dan mengulanginya apa yang dijelaskan oleh gurunya. Itu disebut halakoh. Kurang lebih kemungkinan nggak terlalu banyak muridnya. Tetapi model halakoh ini memungkinkan guru dan duduk setara. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya. Karena dengan cara model halakoh ini, mereka lebih gampang berdiskusi satu sama lain. Pendidikan pada abad pertengahan ini sangat panjang. Ada ta'lim muta'alim, menjadi madrasah dan universitas. Beberapa dinasti-dinasti yang tadi yang sebutin di atas, itu menjadi pelopor pendidikan dunia. Seperti Universitas Qaryun di Maroko sebagai universitas tertua di dunia yang didirikan oleh Fatimah Al-Fihri, dan Universitas Al-Azhar di Kairo sebagai universitas tertua kedua di dunia. Yuk lanjut Eyang hehehehehe. Soalnya mendengarkan tentang peradaban abad pertengahan seru. Ya, lanjut. Selanjutnya itu perpustakaan. Sebelumnya ada penerjemah dan ada pendidikan. Penerjemah itu membutuhkan buku
atau menghasilkan buku yang diterjemahin, dan pendidikan itu membutuhkan buku. Dari keduanya kita harus mempersiapkan tempat. Nah, tempatnya ini perpustakaan. Bukan hanya untuk menyimpan buku-buku, tetapi perpustakaan identik dengan tempat orang berkumpul, bukan? Banyak orang yang memiliki intensis ilmu, pengetahuan, terlibat diskusi di dalamnya. Beragam orang merangsang semua pikiran orang-orang dengan munculnya buku-buku baru. Di perpustakaanlah literasi terpacu dengan wacana, dengan otak, inovasi dan kreativitas pikiran manusia-manusia terdahulu. Perpustakaan dahulu pasti sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang. Lalu setelah faktor perpustakaan, ada faktor apa lagi, Eyang? Iya, faktor selanjutnya itu ilmuwan muslim. Perkembangan dan pertumbuhan ilmuwan muslim juga didukung oleh pemikiran yang rasional dan yang berkembang pada saat itu. Teknologi utama yang berkembang saat itu adalah Mu'tazilah. Apa Mu'tazilah itu, Eyang? Mu'tazilah itu adalah sebuah paham keislaman yang mana mereka lebih mengedepankan akal pikiran mereka. Terus siapa saja ilmuwan Islam yang terkenal, Eyang? Ilmuwan muslim yang terkenal itu banyak. Salah satunya Ibnu Sina. Dunia medis kini semakin berkembang. Ibnu Sina itu menulis buku yang berjudul The Canon of Medicine. Buku ini yang ia tulis menjadi pedoman mahasiswa kedokteran di Eropa pada tahun 1600-an. Ada lagi Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini adalah ilmuwan muslim yang ahli di bidang matematika. Dia ini dari Persia yang menemukan sistem penomoran 1-10. Bahkan dia juga menemukan konsep aljabar dan algoritma. Selain Ibnu Sina yang fokus di kedokteran, ada lagi ilmuwan muslim yaitu Ibnu An-Nafis. Dia ini merupakan ilmuwan dari Damaskus yang punya kontribusi besar juga di bidang medis. Ia merupakan ilmuwan pertama yang mengungkapkan bahwa teori pembuluh darah itu kapiler. Ia secara akurat dapat mendeskripsikan atau menjelaskan peredaran darah dalam tubuh. Beliau juga dijuluki sebagai bapak fisiologis peredaran darah. Subhanallah, Masya Allah, ilmuwan muslim sangat berpengaruh yang untuk kemajuan abad pertengahan dulu, Eyang. Loh iya, bahkan ada ribuan karya masterpiece dari ilmuwan muslim pada abad zaman pertengahan. Dan ilmuwan-ilmuwan tersebut sangat menginspirasi sains modern di berbagai bidang. Oke, yang lanjut. Selanjutnya itu kan faktornya ada riset laboratorium sama observatorium kan. Empirisme Yunani yang diwarisi dari Aristoteles dikembangkan lebih dahsyat lagi menjadi tradisi riset. Para ilmuwan muslim tidak hanya berwacana, tetapi mengembangkan riset yang menginspirasi ilmu pengetahuan modern sampai saat ini. Lalu aktivitas penerjemahan membawa serta pengetahuan astronomi dari bangsa India, Persia, Yunani, Syria, dan Mesir. Para ilmuwan muslim menyempurnakannya dengan pendekatan yang lebih matematis, sehingga menghasilkan perhitungan yang lebih akurat, terutama memanfaatkan astronomi untuk menentukan waktu ibadah. Di samping itu, eksplorasi langit dilakukan lebih intensif dari era sebelumnya. Para penguasa muslim membangun observatorium untuk memfasilitasi para ilmuwan untuk meneliti langit lebih lanjut. Bahkan, riset kimia juga berkembang sangat pesat. Banyak zat kimia yang sampai sekarang tetap digunakan. Kalian tahu, itu berasal dari abad pertengahan yang para ilmuwan muslim temukan. Melalui banyak laboratorium, proses-proses kimiawi juga ditemukan oleh ilmuwan muslim. Seperti destilasi, kalsinasi, larutan, penguapan, kristalisasi, sublimasi, amalgamasi, dan lain sebagainya.
Yang lebih kerennya lagi, para ilmuwan zaman abad pertengahan itu menemukan dan membuat rumah sakit. Ya, rumah sakit. Salah satu pencapaian terbesar masyarakat muslim abad pertengahan. Rumah sakit sebagai suatu institusi dikembangkan dengan berbagai cara yang revolusioner, yang memengaruhi ilmu kesehatan dan keperawatan, kesehatan hingga zaman modern. Ya loh Eyang, benar-benar keren para ilmuwan muslim terdahulu. Sangat-sangat keren. Lebih keren lagi terakhir nih, perdagangan internasional. Perdagangan internasional, posisi tengah antara dunia barat dan timur menjadikan wilayah dunia Islam sebagai wilayah transmisi pengetahuan di antara kedua dunia itu. Yes, perdagangan internasional. Perdagangan ini tidak hanya melibatkan pertukaran barang antar bangsa, melainkan juga mereka bertukar gagasan, pemikiran, pengalaman, budaya, dan beberapa segmen kebudayaan antar bangsa. Itulah salah satu penyebab mengapa Islam tersebar luas di seluruh belahan dunia. Eyang keren banget cerita tentang sains dan teknologi pada abad pertengahan. Ternyata Eyang juga hebat masih ingat dengan baik. Sayang Eyang GG. Santailah. Namanya juga eyang-eyang, pasti inget lah kalau soal zaman-zaman dulu. Ya, walaupun gak ngerasain, tapi kan belajar. Ya udah, sekarang kamu catet, kamu ingat baik-baik apa yang tadi eyang kasih tahu. Biar kamu besok ujiannya nilai paling bagus. Nanti jadi kebanggaan eyang. Ya udah ya, eyang mau ke dapur. Kamu jangan main-main terus. Tinggalin itu HP-nya. Sekarang catat dengan sains dan teknologi di abad pertengahan. Jangan sampai menyesal. Oke Eyangku yang paling cantik sedunia hihihi.